Materi ini sangat berguna bagi Bapak Ibu debitur yang memiliki hutang dengan kondisi macet dan hutang tersebut ada agunan. Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini. Dalam channel Kemo & Co, The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual, alam astral. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai anugerah sang pencipta alam. Berwajah Rembo berjiwa Romeo, bertampang security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil ketua. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya, dalam channel YouTube ini akan kita kaji dan bahas hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari kita masuk pada sesi kajian kali ini. Alam astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual. Bapak Ibu sekalian, dalam sesi kajian hari ini saya masih membahas seputar aspek hukum kredit macet. Sekarang kita akan masuk mengenai kiat-kiat menghadapi eksekusi agunan. Materi ini sangat berguna bagi Bapak Ibu debitur yang memiliki hutang dengan kondisi macet dan hutang tersebut ada agunan. Nah, agunan di sini adalah agunan yang diikat secara benar sesuai hukum. Bukan hanya Bapak Ibu menyerahkan barang dititipkan ke kreditur atau pemberi hutang, bukan. Contoh, ibarat kata kalau sertifikat tanah, bukan hanya sertifikatnya ditaruh di kreditur, setelah itu hanya ditulis di dalam perjanjian kredit bahwa atas hutang sekian ini maka dijamin dengan sertifikat ini. Bukan hanya itu saja, tapi harus agunan yang saya maksudkan di sini adalah agunan khusus yang diikat dengan undang-undang. Yaitu apa? Kalau tanah dan bangunan berarti sertifikat ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan APHT, akte pemberian hak tanggungan. Nah, akte pemberian hak tanggungan ini kalau khusus tanah dan bangunan ini harus dibuat di hadapan notaris. Tidak bisa hanya di hadapan pegawai bank, leasing atau apapun, kreditur enggak. Itu kalau bentuknya tanah dan bangunan. Itu harus diikat dengan namanya hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Nah, kalau objek agunannya itu adalah mesin atau kendaraan, bisa mobil, motor, atau mungkin tagihan, Bapak Ibu punya piutang tagihan, bisa dijaminkan juga itu. Atau Bapak Ibu punya stok barang dagangan, atau stok apapun di gudang Bapak Ibu, itu bisa juga dijaminkan. Tapi jaminannya itu bukan hanya asal nulis di dalam perjanjian kredit, bukan. Tapi kalau hal-hal selain tanah tadi, itu bisa diikat dengan namanya fidusia. Nah, akte fidusia ini pun juga harus dibuat akte di hadapan notaris. Oh ya, mohon maaf tadi kalau yang hak tanggungan tadi dibuat di hadapan notaris, itu dalam konteks notaris ini bertindak selaku PPAT. Jadi yang tanda tangan APHT itu selaku bukan notaris, tapi notaris selaku PPAT. Jadi disebut di dalam akte APHT tadi adalah PPAT. Nah, kalau untuk fidusia ini memang murni fungsi sebagai notaris. Dia bikin akte fidusia, nanti dia juga akan mendaftarkan di sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM di daftar fidusia. Nah, kalau objek yang saya maksudkan adalah objek-objek yang benar-benar objek agunan yang benar-benar diikat dengan hukum, bukan hanya yang asal ditaruh saja seperti tadi. Nah, dan untuk sesi kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas mengenai hak tanggungan. Jadi intinya terkait kalau Bapak Ibu dalam kondisi kredit macet dan punya agunan berbentuk tanah dan bangunan. Bapak Ibu sekalian,
eh, kreditur manapun setelah Bapak Ibu macet pasti akan melakukan penagihan dari telepon, dari penagih lapangan. Nah, apabila kreditur megang agunan yang diikat secara khusus tadi, kalau tanah dan bangunan berarti ya hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang 496, kalau fidusia berarti dengan Undang-Undang fidusia yaitu Undang-Undang 42 tahun 99. Atau mungkin dengan cara gade, kalau gade masih diatur secara umum di KUH Perdata. Itu di pasal 1150 KUH Perdata dan seterusnya. Itu nanti akan saya bahas di sesi yang selanjutnya, kalau hari ini hanya khusus untuk hak tanggungan. Bapak Ibu sekalian, setelah penagihan tadi dilakukan dan gagal, otomatis pihak bank akan melakukan upaya eksekusi. Nah, terhadap hak tanggungan, agunan yang berupa tanah dan bangunan ini bisa dieksekusi oleh kreditur secara langsung. Jadi nggak perlu ke pengadilan. Dengan catatan bahwa si kreditur ini pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Nanti di APHT atau di sertifikat hak tanggungan itu akan kelihatan hak tanggungan peringkat pertama. Nah, kalau tulisannya peringkat pertama, si kreditur ini bisa langsung lelang, hanya sekedar mohon permohonan lelang ke kantor lelang negara di bawah Kementerian Keuangan. Nanti akan dijual oleh namanya pejabat lelang kelas 1. Tapi kalau peringkatnya itu bukan peringkat 1, otomatis dia nggak bisa melakukan eksekusi langsung ke kantor lelang negara. Dia harus melakukan permohonan ke pengadilan, si kreditur ini. Beda Bapak Ibu, permohonan dan gugatan. Kalau gugatan kan berarti harus gugat, ada jawab jinawab, gugat jawab, replik duplik, bukti-bukti, saksi, kesimpulan, putusan, ada banding, ada kasasi. Nah, kalau permohonan tidak. Kenapa kok hak tanggungan itu cukup dengan permohonan? Karena hak tanggungan ini di dalam sertifikatnya secara hukum itu sudah dianggap seolah-olah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena ada irah-irah atau kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di dalam sertifikat hak tanggungan itu. Sehingga apa? Nggak belum gugat lagi. Kan udah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, sehingga tinggal mohon pelaksanaan eksekusi. Nah, itu kalau yang untuk pemegang hak tanggungan selain peringkat pertama. Kalau yang peringkat pertama tadi Bapak Ibu sekalian, itu dia akan langsung ke kantor lelang negara, mohon tanggal lelang, mohon disposisi untuk ngurus SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah di kantor pertanahan, untuk ngecek nanti ada surat dari kantor pertanahan, surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah, intinya menyatakan bahwa tanah Bapak Ibu ada enggak sitaan dari pihak lain atau blokiran dari pihak lain. Kalau sampai ada sita atau blokir, otomatis si kreditur ini nggak bisa ngelelang lewat kantor lelang negara, yang si pemegang hak tanggungan peringkat pertama tadi nggak bisa langsung ke lelang negara. Tapi kalau ada blokiran, gugatan selain yang pidana ya, ini yang keperdataan, ada gugatan selain dari kreditur, selain dari debitur atau pasangannya atau si pemilik agunan itu, nah itu tetap bisa dilelang hak tanggungan ini, tapi tidak, walaupun peringkat 1 tapi tidak melalui kantor lelang negara, tetap harus permohonan ke pengadilan. Karena itu sudah diatur dalam hal terdapat gugatan dari pihak lain selain debitur atau pemilik agunan, maka objek hak tanggungan tidak bisa dilelang langsung ke kantor lelang walaupun peringkat pertama. Nah, ini diatur di peraturan Menteri Keuangan yang terbaru nomor 213 tahun 2020. Itu mengenai juklak lelang. Nah, juklak lelang itu diatur di tadi itu peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020. Itu akan mengatur segala macam proses lelang. Lelang eksekusi, lelang sukarela, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kreditur mohon nanti akan keluar tanggal lelang. Nah, kreditur ini pun nggak bisa langsung lelang, tapi harus ada pengumuman dulu pertama, yaitu pengumuman dengan selebaran. Terus ada syarat lagi, 14 hari sebelum tanggal hari lelang itu harus diumumkan melalui koran. Nah, ini ada aturan seperti itu. Terus ada harus wajib pemberitahuan ke Bapak Ibu. Banyak banget hal administrasi. Dan yang lain lagi harus appraisal.
harus ada nilai. Kan kalau lelang harus ada namanya limit lelang, nilai untuk penjualan lelang. Nah ini harus benar-benar pasti. Nah ini pun akan bisa menjadi celah bagi Bapak Ibu nanti kalau ternyata penilaiannya ngawur. Biasanya yang ngawur itu kalau penilaian oleh appraisal yang internal. Tapi rata-rata kalau objek agunannya itu nilainya tinggi, limitnya yang sampai di atas 1M, ya biasanya pakai namanya KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Itu adalah profesi resmi di Indonesia yang disertifikasi oleh Kementerian Keuangan juga. Nah itu akan lebih mengamankan kreditur. Tapi Bapak Ibu pun masih bisa melawan itu dengan apa? Appraisal tandingan dengan KJPP yang lain. Karena bisa saja yang namanya oknum, kita dalam kajian saya ini semua membahas mengenai oknum penagih, oknum kreditur. Pokoknya seputar oknum lah, bagaimana cara kita itu melawan oknum-oknum itu. Nah, bisa saja permainan harga diturunkan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perbandingan itu pun nanti pejabat lelang juga nggak akan lelang. Nah, ini celah-celah ini penting sekali diketahui oleh Bapak Ibu. Mengenai kalau Bapak Ibu kondisi keuangan nggak bagus, bisnis nggak bagus sehingga macet, nah itu kan hal ya memang kondisinya baru begitu. Tapi paling tidak Bapak Ibu dengan bisa melihat celah-celah yang ada dari kelemahan-kelemahan kreditur ini, maka Bapak Ibu paling tidak masih bisa ada waktu untuk mencari dana lagi untuk membayar hutang itu agar apa agunan Bapak Ibu tidak dilelang. Atau mungkin ada masa lagi untuk minta restrukturisasi, untung-untung kalau disetujui. Nah, tapi intinya kalau utang ya wajib dibayar. Tidak boleh punya niat atau pikiran nggak bayar utang. Harus dibayar. Nah, Bapak Ibu sekalian, celah-celah apa yang harus diamati apabila akan ada proses eksekusi agunan berupa tanah dan bangunan tadi menggunakan mekanisme eksekusi hak tanggungan. Pertama harus Bapak Ibu lihat di perjanjian kredit Bapak Ibu. Di perjanjian kredit Bapak Ibu itu menentukan nggak apa yang disebut ingkar janji atau wan prestasi, sehingga Bapak Ibu dianggap jatuh tempo. Jatuh tempo itu apakah jangka waktunya sudah, jangka waktu kreditnya terlampaui, atau gara-gara angsuran nggak kebayar. Nah ini pun konsekuensi hukumnya akan berbeda. Tapi umumnya di mana setiap saya memberikan drafting ke seluruh kreditur mesti ya harus didefinisikan apa yang disebut ingkar janji atau wan prestasi atau istilahnya klausula default. Itu ya kalau begini nggak bayar, nggak tepat waktu, nggak lengkap atau ada kondisi-kondisi lain yang memenuhi unsur wan prestasi itu dianggap menjadi jatuh tempo, sehingga seolah-olah jatuh tempo dan harus wajib bayar semuanya. Nah ini ada tidak kata-kata itu di perjanjian kredit? Itu yang pertama, ini celah pertama. Nah, yang kedua, di dalam APHT, akte pemberian hak tanggungan tadi, sebagai dasar terbitnya sertifikat hak tanggungan. Nanti Bapak Ibu cek di dalam APHT itu objek yang menjadi jaminan itu tanah nomor sertifikat nomor sekian-sekian, SHM hak milik nomor sekian atau HGB nomor sekian-sekian. Nah, apakah dilanjut dengan kata-kata beserta? Nah, ini penting Bu, Bapak semua. Ada nggak lanjutan setelah sertifikat tanah itu? Ada nggak lanjutan beserta seluruh bangunan, tanaman dan lain sebagainya yang melekat di atas tanah itu? Ada nggak? Kalau sampai nggak ada, otomatis apa? Nah, ini celah Bapak Ibu juga. Untuk ya paling tidak bisa menunda lelang. Karena apa? Mesti pembeli lelang juga akan nggak mau beli. Karena apa? Mosok beli cuman beli tanahnya doang. Tanahnya nggak bisa dikuasai karena nggak masuk di dalam perjanjian. Nah, dalam pengalaman saya mensupport perbankan dari sejak 2006, itu pernah ada kejadian dari legal kreditnya, si kreditur ini tidak cermat sehingga dia lupa bukan dari ya memang
bukan dari karyawannya, yang karyawan kreditur ini bukan, tapi dari notaris. Si PPAT ini kan buat, setelah buat mesti kan dicek ulang sama si pegawai ini. Nah, notarisnya lalai, si petugas legal kreditnya ini juga lalai, nggak ngecek dengan cermat, sehingga apa yang dicantumkan cuman sertifikatnya saja. Sertifikat hak guna bangunan nomor sekian-sekian tanpa nyebut beserta bangunan, tanaman yang saat ini ada ataupun di kemudian hari ada yang menjadi satu kesatuan dengan tanah ini. Sehingga apa? Pembeli pas mau beli, waduh, masa aku cuma beli tanah, rumahnya nggak kebeli sekalian. Nah, ini kan bergaining untuk Bapak Ibu, untuk paling tidak menunda lelang. Itu dari sisi dokumen ya. Perjanjian kredit tadi dilihat isinya tadi, yang hak tanggungan ya, yang di akte APHT Bapak Ibu lihat ini apa, ada nggak klausula itu pertama. Yang kedua, di APHT bener nggak nulis, di dalam APHT bener nggak nulis nomor perjanjian kreditnya, karena hak tanggungan itu adalah aksesorir atau perjanjian turunan dari perjanjian kredit. Contoh perjanjian kredit nomor 1 tahun 2020, ternyata di dalam APHT gara-gara nggak cermat yang nulis si stafnya PPAT tadi, nulisnya gini, bukan nomor 1 2020 tapi ternyata ketambahan 0, nomor 10 tahun 2020 10, gara-gara harusnya 1 tapi menjadi 10, itu hak tanggungannya itu udah mesti nggak bisa dieksekusi karena apa, beda. Nah, ini salah satu celah-celah kelemahan kreditur. Sehingga apa, Bapak Ibu, kalau ini bukan hanya menunda lelang, kalau ini udah benar-benar menggagalkan lelang. Karena perjanjian yang dicantumkan dalam APHT tidak sesuai faktanya. Nah, ini tekniknya. Selanjutnya, setelah kita ngamatin dokumen, ada nggak somasi-somasi ke Bapak Ibu? Diterima nggak? Bahwa Bapak Ibu macet, surat peringatan, itu ada nggak? Itu juga celah. Kalau sampai nggak dikasih tahu itu, karena syarat untuk lelang salah satunya adalah surat peringatan. Kalau enggak, administrasi lelang kurang, pejabat lelang nggak mau lelang juga. Selanjutnya dicek lagi. Pada saat pendaftaran lelang, kan sudah keluar tanggal lelang. Apakah Bapak Ibu diberitahu tanggal lelang itu? Ada nggak suratnya? Itu juga masalah aspek administratif ini bisa menunda lelang, bukan gagalin, tapi nunda. Kalau yang sampai salah salah nulis perjanjian kredit di dalam APHT tadi benar-benar bukan nunda tapi membatalin, nggak bisa lelang lagi. Nah, selanjutnya terkait dokumen yang ada, nah ini terkait SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah tadi, si kreditur otomatis harus ngecek ke kantor pertanahan, ada nggak penyitaan atau gugatan. Kalau ternyata di situ ada gugatan terus diblokir, itu pejabat lelang juga nggak mau langsung lelang. Itu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah dokumen-dokumen, bagaimana teknik untuk menunda? Ini saya bilang menunda dulu, menunda lelang. Itu salah satu caranya adalah apa? Ya kalau itu objeknya rumah, ya Bapak Ibu huni terus. Otomatis kan pembeli lelang kan mau beli lelang nggak mungkin asal setor uang muka lelang habis itu langsung ikut lelang. Mesti kan dia pengen memastikan objek yang mau saya beli seharga 3M 3,5 M rumah ini layak langsung aku huni atau tidak, atau ada masalah atau tidak. Mesti biasanya dia ngecek. Nah, pas calon pembeli datang ke rumah Bapak Ibu ternyata dihuni dan Bapak Ibu itu marah-marah, ngusir-ngusir, nggak bisa ngecek, otomatis minat si pembeli ini juga akan berkurang. Apalagi Bapak Ibu ngumpulin keluarga besar, wah jadi bentengin. Nah, itu pembeli aja baru mau beli aja udah banyak perlawanan. Apalagi besok pas aku menang lelang, otomatis harus pengosongan, mesti mundur juga. Nah, ini teknik. Yang saya sampaikan teknik menunda lelang ini tujuannya tidak lain adalah agar Bapak Ibu ada kesempatan untuk mencari dana sehingga bisa membayar hutang-hutang ke para kreditur tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena kenapa hal ini saya sampaikan sebagai teknik menunda, yang namanya keberhasilan lelang itu kan ada dan tidaknya pembeli. Ada atau tidaknya pembeli. Kalau pembelinya nggak minat beli, ya
ya lelangnya dilaksanakan, tapi kan nanti statusnya TAP, tidak ada penawar. Itu seperti itu. Ini karena apa? Kalau sampai oke, dia ikut lelang di kantor lelang negara, bukan yang pengadilan ya. Orang mau beli itu kan kemungkinan itu dua yang paling besar. Orang mau beli lewat lelang. Satu, pengen beli karena harganya lebih murah dan akan dihuni sendiri, atau beli lewat lelang murah karena mau dijual lagi. Nah, kalau si pembeli ini mengetahui bahwa atas objek itu harus perlu pengosongan karena masih dihuni, penghuninya pun melawan, itu dia kan juga akan mikir, kalau aku pun menang lelang, nanti untuk pengosongan harus apa? Melakukan permohonan pengosongan ke pengadilan. Nah, itu kan butuh biaya dan waktu yang panjang juga. Nah, untuk biaya pengosongan itu sepengalaman saya, karena diperlukan nanti koordinasi pengosongan, persiapan pengosongan itu bisa sampai 300-500 juta. Kenapa kok tinggi sekali? Karena kan kalau rumah masih berisi orang, berisi barang, pas pengosongan kan nggak mungkin barangnya bapak ibu dibuang atau ditaruh di depan rumah di jalanan, kan nggak. Kan mesti harus apa? Nyewa gudang dulu, nyewa truk untuk ngangkut, bayar tukang angkut-angkut, itu baru barang. Nah, untuk ngeluarin bapak ibu yang masih bertahan atau melawan tadi, atau malah bapak ibu minta tolong keluarga, atau malah apa, semua pada disuruh jadi benteng hidup, nah, kan berarti butuh upaya paksa yang lain, minta bantuan ke kepolisian, ke Satpol PP. Nah, ini kan juga operasional. Nah, dengan kondisi ini maka pembeli akan mikir, waduh, udah beli harusnya bisa langsung menggunakan, malah harus masih gugat-gugatan atau masih permohonan pengosongan. Kalaupun yang mau jual lagi, wah repot nih, duitnya ketahan nih, nggak bisa dapat untung nih. Akhirnya apa? Nggak kejual juga. Nah, ini seperti itu. Dan ini mohon maaf untuk para kreditur-kreditur ya. Ini memang sesinya adalah sesi debitur, sehingga saya belum membahas mengenai sisi kreditur. Nanti untuk sisi kreditur, bagaimana cara menghadapi kredit bermasalah, menghadapi oknum-oknum debitur yang beritikat tidak baik, nanti ada sesi sendiri. Ini murni untuk debitur saat ini. Nah, saya lanjut Bapak Ibu sekalian, teknik tadi ya untuk penundaan sampai dengan Bapak Ibu nyari celah dari dokumen, dari administrasi, terus dari Bapak Ibu tetap menghuni. Nah, ini biasanya tertunda. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa juga lebih, kalau Bapak Ibu cermat mengenai tadi dokumen, Bapak Ibu bisa melakukan apa? Membatalin hak tanggungannya. Kalau hutang nggak bisa, hutang ya tetap hutang, Bapak Ibu harus bayar, tapi paling tidak jadi utang tanpa agunan, karena agunannya dibatalkan gara-gara apa tadi? Kesalahan internalnya pihak bank dan si PPAT-nya yang salah nulis angka, nulis nomor tadi itu penting sekali, harus cermat. Nah, ini tadi kalau lelang yang kreditur pemegang hak tanggungan peringkat pertama, bisa langsung ke kantor lelang negara. Nah, bagaimana untuk kreditur yang dia itu hak tanggungan peringkat bukan pertama, bisa kedua, ketiga, keempat? Kenapa bisa terjadi? Bisa saja yang pertama udah utangnya dilunasin, tapi kesalahannya kreditur dia ngasih uang, ngasih surat roya, surat untuk batalin hak tanggungan pertama, sehingga yang ada masih 2, 3 dan selanjutnya. Nah, yang untuk 2, 3 selanjutnya, hak tanggungan peringkat 2, 3 selanjutnya ini harus permohonan tadi yang saya sampaikan ke pengadilan. Nanti kalau permohonan pengadilan harus mohon ke pengadilan, nanti pengadilan akan melakukan pemanggilan ke Bapak Ibu, namanya melakukan unmanning. Di unmanning Bapak Ibu sekali, 2 kali nggak berhasil, langsung nanti akan objeknya Bapak Ibu ini disita. Karena kalau cuma diikat hak tanggungan itu bukan disita. Terus kalau lelang lewat kantor lelang negara langsung juga nggak ada sitaan. Tapi kalau ke pengadilan, itu setelah Bapak Ibu ada penetapan unmanning, terus Bapak Ibu dipanggil pengadilan, di unmanning tadi untuk bayar, ternyata nggak membayar, nanti akan ada proses penyitaan. Nah, fungsi penyitaan ini ada 2 hal. Sebagai bukti ultimatum terakhir dari pengadilan dan sebagai mekanisme pengadilan untuk memastikan objek yang mau dilelang. Itu. Nah, setelah disita, nanti dari kreditur mohon lagi untuk lelang. Nanti akan ada penetapan lelang, pengadilan akan menentukan harga lelang.
Nah, untuk harga lelang ini Bapak Ibu, kalau kreditur tadi kan yang bentuk harga lelang kan kreditur sendiri dengan jasa internal atau jasa eksternal, yaitu kantor jasa penilai publik. Nah, kalau pengadilan itu punya mekanisme sendiri. Bisa saja dengan penilai publik atau dia dari pengadilan akan minta harga pasar dari Pak Lurah di kelurahan setempat. Nah, nanti cara umumnya cara bikin limit lelang kalau di pengadilan itu adalah nilai NJOP tambah market harga pasar ya dibagi 2 itu ketemu limit lelang pertama. Nah, lelang di pengadilan umumnya itu hanya lelang pertama terus kedua, setelah itu ya nggak lanjut lagi biasanya. Nah, bagaimana mekanisme untuk menunda lelang? Ya sama, intinya kan keberhasilan lelang dari ada tidaknya pembeli. Asal pembeli itu nggak nyaman, mesti nggak jadi beli. Itu. Namun demikian Bapak Ibu, di satu sisi undang-undang kalau khususnya krediturnya bank, undang-undang perbankan itu mengatur, itu di undang-undang nomor 10 tahun 98 itu di pasal 12A, itu mengatur si kreditur, si bank ini boleh mengambil agunan yang diberikan oleh, mengambil alih sendiri melalui secara sukarela Bapak Ibu ngasih kuasa ke mereka dan BPJB, atau mengambil alih agunan melalui lelang. Jadi si bank yang melelang asetnya Bapak Ibu bisa membeli itu sendiri, bisa membeli sebagai kalau di perbankan namanya agunan yang diambil alih, disingkat AIDA, itu diambil alih. Nah, nanti si perbankan ini setelah beli itu nggak perlu langsung balik nama, tapi dia secara hukum diberikan waktu selama 1 tahun untuk nyari pembeli. Nanti kalau dalam jangka waktu 1 tahun ada pembeli, dia datang lagi ke kantor lelang negara untuk daftarin pembeli yang dia tunjuk tadi. Nah, tapi kalau nggak ketemu pembeli ya otomatis akan harus balik nama ke atas nama si bank ini. Si bank pun juga akan mikir mau AIDA itu, ini sertifikat hak guna bangunan atau hak milik. Nah, itu pun penting. Kenapa? Kalau hak milik itu kan hanya bisa dikuasai oleh perorangan. Kalau badan hukum kan nggak bisa, harus HGB. Berarti harus penurunan hak dari hak milik menjadi HGB. Itu biaya tinggi. Nah, kreditur juga biasanya males. Terus dilihat juga kalau ternyata itu udah memang betul sudah hak guna bangunan, bisa langsung dibeli, bisa balik nama. Tapi nanti bagaimana untuk jual kembali? Kan harus diprediksi marketable atau tidak, gampang dipasarkan atau tidak si objek yang mau dibeli bank itu. Nah, asal dengan cara yang pertama tadi paling tidak tetap kekeh bertahan di rumah, itu akan minat untuk terjual orang mau beli atau kemungkinan terjual juga akan tipis. Tapi apapun itu Bapak Ibu, saya ulangi lagi, tips ini hanya untuk menunda lelang agar Bapak Ibu tetap semangat untuk mencari dana untuk melunasi utangnya Bapak Ibu. Karena kalau sampai Bapak Ibu punya gudang untuk usaha kelilang kan akhirnya hancur juga bisnis Bapak Ibu, nggak bisa lanjut lelang, nggak bisa lanjut bisnis, nggak ada penghasilan. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini untuk hak tanggungan. Apabila Bapak Ibu merasa hal ini bermanfaat, silahkan di-share kepada kerabat, saudara, teman, sahabat agar pengetahuan ini menyebar dan bermanfaat bagi sesama. Dan silahkan selalu subscribe, like, komen agar selalu mendapatkan update dari channel YouTube ini. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bengkok, dan tiada pisang yang tak bungkuk. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap. Sampai ketemu pada kajian berikutnya. Alam astral.